Jadi pembicara kedua kita hari ini adalah Miss Wiwin. Silakan Miss Wiwin, waktu dan tempat dipersilahkan. Dan saya akan bantu buat share screen-nya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu salah. Ini standar Bapak Ibu. Ini Mbak-mbak, Mas-mas ya. Ya, jadi sebetulnya ya saya senang ya tentu saja ya ketika dihubungi oleh Elis ya. Cuma kok agak bingung awalnya ya, Elis ya sempat chat di WA ya. Duh, saya gimana ya ini ya topiknya ya. Baik, tapi nanti kita coba melihat deh ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk mengangkat apa yang saya tahu ya dari kegiatan-kegiatan saya ya teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan masih bisa somehow gitu ya, bisa masuklah dalam topik yang diberikan oleh panitia. Nah, saya coba mengangkat judul seperti ini, bisnis begitu ya versus peran masyarakat dalam melindungi anak-anak. Dan boleh next, siapa nih, Elis atau Elaine yang membantu? Ya, next-nya ya. Terima kasih, Elaine. Ya. Jadi di sini awalnya saya sangat merasa gitu ya, sangat setuju ya, ini adalah topik yang menarik ya, diberikan tornya oleh Elis. Oke, ini sangat menarik ya. Tapi terus kalau dari linguistik diapain ya? Karena saya nggak mungkin juga bicara kayak Pak Maneke gitu ya. Aduh, siapa saya gitu ya, pasti nggak dipercaya gitu. Kalau Pak Maneke kan memang sudah berkecimpung sekian puluh tahun gitu ya, jadi sudah pakar. Nah, kalau saya siapa saya gitu kan. Nah, lalu saya mencoba untuk mengolah. Lalu boleh poin 2, Elaine. Nah, di sini saya mencoba menghubungkan dengan apa yang saya tekuni ya, teman-teman sekalian. Saya mencoba melihat ini dari perspektif anak-anak dengan gangguan bahasa. Ya, jadi tetap anak-anak, tapi nah ini linguistik yang keahlian saya ya di gangguan bahasa. Next, Elaine. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan ya sedikit ya mungkin bisa dibilang pancingan ya, karena ketika kita bicara anak-anak dengan gangguan bahasa, dengan bisnis tadi ya, dan saya akan mencoba nantinya untuk argue bahwa ini juga suatu bentuk kekerasan gitu ya, suatu bentuk kita nggak benar gitu ya, sebagai orang dewasa we're doing something wrong gitu. Nah, di sini saya akan mencoba menyajikan sedikit ya terkait bagaimana anak-anak ini dihadapkan pada pseudoscience dan praktik yang tidak evidence based dari orang dewasa gitu ya, yang kadang-kadang ujung-ujungnya bisnis gitu, ujung-ujungnya jualan ya. Baik, poin keempat yang di sini saya nanti mencoba argue bahwa ini adalah kegagalan kita dalam melindungi anak ya, terutama anak-anak dengan gangguan berbahasa. Baik, slide selanjutnya. Nah, ketika kita bicara bahasa ya, teman-teman, ya ini sangat penting ya. Jadi bahkan di sini saya memulai dengan sangat mendasar bahasa lisan. Ya, kita ngobrol, kita bohong gitu ya, kita bercanda, kita marah-marah gitu ya, itu kan sangat penting. Gitu, kita bangun tidur misalnya langsung kalau anak saya teriaknya kadang-kadang ibu, kadang-kadang bapak gitu ya, dia minta entah apa, diambilin susu atau ditemenin tidur lagi atau apa, tapi kan itu bahasa gitu ya, bahwa dia bicara, anak menyuruh gitu ya, anak meminta, itu bahasa, sangat penting gitu ya. Bahkan kalau kita belajar misalnya di pragmatik ya, bahasa itu adalah alat untuk membuat perubahan di dalam lingkungan. Ya, ketika kita menyuruh misalnya, Elis bisa tolong ya, saya suka suruh baca gitu ya, kalau writing gitu misalnya, Elis bisa tolong baca halaman ini, kita simak sama-sama misalnya.
Berarti dari yang tidak ada suara gitu ya, lalu ada suara, ada orang melakukan sesuatu. Nah, ini kan sangat penting. Ya, bayangkan kalau anak misalnya usia 2 tahun dia masih mute, ya dia masih tidak bicara ya, bahkan bahasa ibunya ya, kita nggak bicara kayak kita belajar bahasa Inggris gitu ya, belajar bahasa kedua belum ke situ, ya kita bicara bahasa ibu dulu, bahasa yang dipakai di rumah ya. Itu secara sangat sederhananya terjadi gangguan bahasa ya, ada keterlambatan bicara. Misalnya di sini saya coba screenshot ya, ada namanya speech delay ya, terlambat bicara. Terlambat bicara itu adalah ketika anak usia 2 tahun atau 18 bulan ya, tergantung penelitiannya siapa, itu belum bisa memproduksi 50 kata. Ya, walaupun produksinya pasti belum sempurna ya pelafalannya, tapi dia ketika dia bilang oh iya misalnya, dia mengacu kepada bola dia. Dia bilang bubu misalnya, itu berarti ibu. Ya, dia bilang bobo berarti tidur. Nah, usia 2 tahun belum bisa 50 kata itu sudah ada indikasi speech delay. Ya, terlambat bicara, dan ini banyak terjadi ya di masyarakat. Nah, ketika terjadi gangguan bahasa, misalnya speech delay, ini harus ditangani oleh ahlinya, ya, oleh profesional, termasuk kita, ya, sebagai orang yang memahami linguistik atau bahasa. Dengan berbasis ilmu, ya, dengan berbasis sains. Jadi bukan hanya niat baik gitu ya, teman-teman ya, tapi kita juga harus tahu caranya gimana, ya, berbasis sains. Ya, saya garis bawahi sains ya, ilmu pengetahuan. Nah, ini nih barangkali ya medianya nih agak menyenggol-nyenggol media gitu ya. Saya coba-coba aja Google ya, misalnya pengobatan speech delay. Ya, padahal pengobatan tuh nggak ada di speech delay, itu nggak bisa diobati gitu ya, bukan kita kena apa misalnya tipes gitu ya, kena typhoid fever, terus kasih antibiotik begini begitu, lalu bakteri atau apanya itu hilang, itu nggak gitu ya. Speech delay ini sesuatu yang sedikit banyak berkaitan dengan syaraf ya, sedikit banyak berkaitan dengan lingkungan juga, bagaimana anak berinteraksi dengan yang mengurus gitu ya, banyak hal ya, jadi tidak disamakan dengan penyakit medis ya, tapi ternyata ada gitu, ternyata keluar pengobatan speech delay ya, pengobatannya aja udah salah nih gitu. Jadi kalau ada yang bilang Bu, saya jual ini untuk menyembuhkan speech delay anak ibu gitu misalnya, nah itu udah salah gitu ya. Jadi kita harus juga kritis di situ. Nah, kalau teman-teman mungkin mau coba gitu ya, misalnya pengobatan speech delay, terus ada nih muncul ya, muncul madu katanya. Ya, ada bonus lah, apalah, terus ada testimoni di screenshot WhatsApp-nya gitu ya, atau Line atau apa ya. Nah, tapi di sini kita harus kritis gitu. Masa iya sih speech delay diobati hilang dengan madu gitu ya. Kita tahu madu memang baik ya, madu bergizi ya, tapi kalau dibilang persis speech delay apa iya gitu ya. Mungkin anaknya kurang gizi kali gitu ya, atau kurang apa sehingga dengan madu dia lebih sehat misalnya. Ya, jadi mungkin kalau pakai madu nggak cuma speech delay-nya yang terbantu ya, tapi secara kognitif yang lain, mungkin memorinya, mungkin kesehatannya, dia lebih semangat untuk berinteraksi ya, untuk pick up language misalnya. Ya, jadi ini saya cenderung kalau yang model-model begini ya, kita harus hati-hati, jangan-jangan dia bisnis gitu ya, tanpa ada dasar ilmiahnya. Nah, ini masih mendingan nih kalau madu ya, kayaknya masih bisa lah agak-agak nih mungkin gizi gitu ya. Nah, tapi suka ada yang lucu-lucu gitu, misalnya Pak Man ngechat ya, nanti saya lihat ya Pak. Ya, ada yang lucu-lucu misalnya jualan bantal
gitu ya. Nih Bu, bantalnya nanti bisa sembuh loh gitu ya. Nah, orang tua Indonesia itu kadang saking dia sedih gitu ya, saking dia ingin membantu anaknya, itu tidak berpikir panjang. Ya, jadi ada ini dibeli, ada les itu diikutin, ada apa dikerjain gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang anaknya sampai sebel, anaknya sampai capek gitu karena apa ya, kayak nggak ada programnya gitu ya, nggak ada sainsnya tadi. Sebenarnya alasannya apa sih saya disuruh ini, disuruh itu gitu ya. Nah, dan ini terjadi ya teman-teman, jadi jangan kaget gitu ya kalau anak-anak dengan gangguan bahasa ini menjadi sasaran gitu ya dalam tanda kutip bisnis ya, orang jualan-jualan yang pseudoscience ya, termasuk mungkin ada program-program apa ya, pelatihan atau les yang kalau kita kejar gitu ya, apa sih dasar ilmiahnya, itu belum tentu ada, gitu ya. Boleh lanjut Elaine di slide selanjutnya. Baik. Nah, jadi di sini saya rasa kesimpulannya ya barangkali untuk menyikapi ya berita-berita atau info-info ya yang pseudoscience tadi ya barangkali di media sosial atau di media mainstream ya seperti di apa yang nggak mainstream juga sih barangkali ya seperti mungkin koran-koran online ya yang tidak juga terlalu kritis gitu ya. Kalau muncul seperti itu berarti kita harus berpikir kritis ya, kita harus bertanya kritis gitu ya. Mungkin sih bisa gitu ya, bisa tapi mungkin nggak mengobati juga gitu atau mungkin bisa tapi nggak persis itu gitu ya, tapi secara umum kita bicara tumbuh kembang anak misalnya yang akan terbantu dengan perbaikan gizi ya atau perbaikan kondisi apa gitu ya. Nah, yang sangat penting buat saya ya dalam menyikapi bombardir bisnis tadi adalah menempatkan kepentingan anak sebagai yang utama gitu. Jadi ketika dan ini mungkin apa ya sangat-sangat ini ya buat saya ya sebagai orang tua. Kalau buat teman-teman mungkin karena masih belum ke arah situ ya, barangkali masih lama gitu ya, mungkin belum belum urgent ya untuk melihat ini. Tapi ini sangat penting ya karena misalnya di pengalaman saya ada anak yang speech delay gitu ya, lalu oleh orang tuanya dimasukkan ke sekolah bilingual. Sekolah bilingual, padahal bahasa Indonesianya aja masih kacau gitu ya, karena speech delay tadi. Nah, ibunya sudah diingatkan oleh guru TK-nya sebetulnya, Bu, anaknya sepertinya nggak sanggup gitu. Tapi ibunya tetap mau gitu ya, mau nyoba gitu. Nah, ternyata betul kelas 3 dia nggak sanggup ya karena selain speech delay juga ternyata masalah membaca ya, ada disleksia juga di situ. Nah, saya rasa kalau terjadi yang seperti itu ya ini ada faktor bahwa orang tua tidak menempatkan kepentingan anak sebagai yang utama gitu. Mungkin ada ego dia, oh anak saya bisa kok, saya aja ibunya bisa kok, saya bisa bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu misalnya, masa anak saya nggak bisa. Ya, tapi ya mungkin bakat dia di tempat lain misalnya ya. Jadi kepentingan anak sebagai yang utama ini saya rasa bisa kita ingat terus gitu ya. Baik, selanjutnya Elaine. Baik. Nah, di sini berkaitan dengan kegagalan melindungi anak ya yang terjadi misalnya ketika kita termakan oleh pseudoscience tadi gitu ya atau praktik-praktik yang tidak evidence based ya karena tadi korban di media sosial ya
oh nih di Instagram lagi trending nih katanya kalau speech delay dikasih ini, gitu ya misalnya. Nah itu kan ketika kita blindly follow what is trending gitu ya tanpa ada ilmu, saya merasa ini adalah kegagalan kita melindungi anak gitu. Nah kalau ini terjadi ya apa yang terjadi kira-kira? Nah ini ada empat poin ya yang bisa saja ada yang lain ya teman-teman, tapi ini yang saya rasa cukup penting ya untuk diangkat. Nah, ketika kita bicara bahasa, ya, ini kan kita bicara sebetulnya salah satu bagian dari tumbuh kembang anak, ya, bagian dari yang sangat berkaitan dengan otak, ya, dengan syaraf, ya, hal-hal seperti itu. Dan kita tahu masa kecil atau anak-anak itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan syaraf yang sangat pesat. Ya, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, kalau teman-teman suka baca-baca mungkin parenting atau apa ya, barangkali apa namanya ada 1000 hari kehidupan yang dari usia saya lupa ya di dalam kandungan itu berapa sampai kurang lebih usia 2 tahun. Nah, ketika dia tidak dipaparkan kepada langkah-langkah atau hal-hal yang evidence based gitu ya, malah yang pseudoscience. Nah, saya meyakini bahwa ada masa emas pertumbuhan dan perkembangan syaraf yang tidak kembali lagi gitu. Karena ketika sudah lewat ya memang sih masih ada pertumbuhan ya, masih bisa kita belajar ya, tapi sudah berbeda begitu ya, ada yang tidak kembali lagi. Lalu dari situ terkait juga dengan perkembangan bahasa dan sosial gitu. Jadi ketika misalnya orang tua baru melakukan yang benar gitu ya, yang evidence based itu pada usia SD, misalnya usia 6-7 tahun, ini ada window juga yang terlewatkan ya, perkembangan bahasa dan sosial gitu, karena anak belajar berteman gitu ya, belajar bernegosiasi ya, perkembangan kosakata itu sangat pesat terjadi di usia prasekolah ya, usia misalnya tadi kita ambil 2 tahun sampai 5-6 tahun ya. Jadi kalau di sini misalnya orang tuanya ada loh yang misalnya, nggak apa-apa diemin aja nanti dia juga bisa sendiri, dulu bapaknya juga kayak gitu ya, itu masih terjadi loh, masih terjadi ya. Jadi bapaknya ibunya speech delay, tapi nggak tahu ya gimana ceritanya ya, tapi mungkin orang dulu itu mereka keluarga besar. Ya, keluarga besar jadi lebih terpapar kepada ngobrol ya, kepada berantem gitu ya, rebutan gitu mungkin, jadi bahasanya kepake. Jadi nggak perlu pergi ke terapis wicara misalnya. Ya, tapi kalau orang sekarang kan cenderung keluarganya kecil-kecil ya. Jadi ketika dibilang iya nanti juga bisa sendiri gitu ya, tapi nggak ada stimulus ya, nggak diajak ngobrol karena bapak ibunya kerja misalnya. Ya, lalu yang momong di rumah juga mungkin lebih mementingkan kerjaan ya, masak, nyetrika, nggak ngajak ngobrol anaknya. Nah, ini ada yang lewat nih di sini. Gitu ya. Dia tidak bisa menggunakan bahasa dalam konteks berteman, dalam konteks negosiasi, ya, dalam konteks mungkin berbohong gitu ya, gimana supaya saya bisa dapat mainan itu saya harus white lie misalnya. Ini kan juga skill yang harus dipelajari ya di dalam interaksi sosial. Nah, kemudian akan terjadi dampak buruk kepada keluarga dan masyarakat gitu ya, karena ketika anak itu bermasalah bahasanya, dia akan bermasalah juga biasanya di akademik gitu, di akademik, lalu dia akan tidak dapat mengikuti pelajaran. Nah, ketika tidak bisa mengikuti pelajaran, nah ini biasanya baru pada heboh gitu ya. Oh, kenapa ini dia nggak bisa baca? Oh, kenapa dia nggak bisa paham
apa namanya, reading-nya, bacaannya misalnya, ya, keluarganya kemudian, baru, bingung ya, tapi juga kalau tidak terselesaikan ya repot ya, dia akan, DO misalnya dari, sekolah, ya, lalu tidak, mendapatkan pekerjaan yang sesuai, bakatnya juga tidak terasah gitu ya, karena orang, sudah, eee, kadang-kadang melabel ya yang tidak sekolah atau tidak naik kelas itu sebagai orang yang bodoh misalnya. Padahal dia nggak bodoh gitu ya, cuma harus dibantu dengan cara yang berbasis science study gitu. Ya, jadi, sayang ya kita kehilangan SDM di sini. Ya mungkin dia the next, Maneke Budiman gitu ya mungkin, tapi karena nggak bisa tahu nih caranya gimana, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau belajar gitu ya. Nah, udah lewat. Nah, sayang di situ ya. Terakhir, bisa terjadi ya muncul biaya sosial dan beban sosial, gitu ya. Ketika anak-anak ini, besar, itu pasti akan, butuh misalnya, apa, mungkin punya, tempat tinggal sendiri ya, punya keluarga, harus, biaya ini itu, tapi dia tidak bekerja. Ya, mungkin nanti jadi kriminal gitu ya, atau dia membebani orang tuanya ya, harus minta bansos misalnya atau apa. Nah, ini kan sesuatu yang, saya rasa tidak apa ya, dapat saja terjadi gitu ya, menjadi beban sosial, biaya sosial karena dia tidak mandiri dan menjadi tidak produktif. Ya, karena tadi ada rentetan dari, speech delay dari kecil, tapi kemudian tidak, tertangani dengan baik ya. Nah, jadi di sini, terkait dengan, normalizing, apa namanya, kekerasan terhadap anak ya. Jadi saya rasa di sini, saya memaknai kekerasannya itu, tidak, secara fisik gitu ya, berbeda dengan tadi, Pak Man, beating ya, scolding gitu, tidak secara itu ya, tapi lebih kepada, kita tidak peka gitu ya, atau tidak mau belajar, tidak mau, make the effort gitu ya sebagai orang tua atau, orang yang lebih tua gitu ya, karena sebagai kakak misalnya bisa saja ya berperan, ya tidak harus, benar-benar ayahnya atau ibunya, kita tidak make the effort untuk tahu yang, scientific tuh seperti apa, gitu ya. Jadi, misalnya speech delay itu harus seperti apa sih? Ya, sejatinya dia diajak ngobrol, ya, dipaparkan kepada bahasa, tapi dengan cara-cara yang lebih sistematis, gitu. Karena mungkin ada gangguan pada pelafalan, ya, masih cadel misalnya, pada usia yang, selazimnya, sudah lancar bicaranya. Nah, mungkin kalau sekedar dia menyimak, pembicaraan orang dia nggak bisa. Jadi harus gimana? Oh harus sistematis, sistematisnya seperti apa? Oh kita lihat misalnya dia, bunyi L, ya leh itu di akhir seperti mobil, ya leh di akhir itu dia masih susah. Oh berarti, itu nggak bisa nih, gimana caranya nih supaya dia bisa bunyi leh di akhir? Padahal kalau di tengah dia sudah bisa, misalnya ya di tengah, suku kata. Nah itu terjadi, ya terjadi. Jadi ada bunyi-bunyi yang memang pada posisi tertentu dia akan lebih sulit untuk dikuasai oleh anak, ya. Kalau anaknya berkembang dengan lazim, apa ya, dia seperti bisa belajar sendiri. Tapi kalau yang memang ada sesuatu, ya mereka harus dilatih, didampingi secara sistematis tadi. Nah, jadi, saya memaknai kekerasannya seperti itu, ya, bahwa kita tidak peka, tapi mungkin, traumanya mirip gitu ya, at the end of the day ya, bahwa dia, apa, merasa, "Oh saya tidak berguna, oh saya, hanya menjadi beban keluarga," atau apa gitu, padahal itu bukan salah dia, gitu ya, salahnya adalah salah, lingkungan yang tidak,
tidak kritis tadi, ya, tidak bertanya dengan kritis, tidak mencermati ya apa yang disajikan di media sosial atau koran misalnya ya terkait bagaimana anak-anak seperti ini harus dibantu. Baik, saya rasa sudah slide terakhir, mungkin satu lagi Elaine ya. Oh ya sudah ya, sudah barusan slide terakhir ya, semua sudah tahu nomor HP saya. Saya inikan saja ya, dan saya punya satu channel rintisan di YouTube ya, ada namanya ini. Mungkin kalau teman-teman ingin berkontribusi gitu ya, Miss saya punya ponakan speech delay Miss, tapi sudah mendingan, boleh nggak saya jadi narasumber gitu, ikutan di channelnya? Oh boleh banget gitu ya, karena kita butuh tahu ya, mungkin langkah-langkahnya seperti apa ya, tadinya speech delay-nya seperti apa, sekarang hasilnya sudah seperti apa ya, perkembangannya seperti apa. Boleh banget ya untuk sama-sama ya kita mencegah kegagalan memfasilitasi anak-anak seperti ini ya, supaya potensi dia ya, bakat dan potensinya itu bisa berkembang dan akhirnya dia bisa mandiri ya, minimal untuk dirinya sendiri ya, syukur-syukur untuk kebaikan masyarakat. Baik, demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Wiwin atas presentasinya, sangat membantu banget ya tadi tentang speech delay, sama ada hubungan juga sama media tentang pengobatan speech delay tadi juga ya, benar-benar sangat memberikan ilmu baru bagi kita. Nah, sekarang kita akan memasukkan sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada di antara kalian yang ada punya pertanyaan, bisa unmute atau bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat di bawah. Sekarang kita akan ke pertanyaan yang buat Miss Wiwin ya, masih dari Kinan. Ya, nggak usah dibacakan, Elaine. Oke, thank you, Miss. Thank you. Nah, mungkin gini ya, saya mencoba memberi ilustrasi ya. Intinya kalau menurut saya, kita harus, atau orang tua ya dalam konteks Kinan pertanyaannya, supaya tidak tadi ya melakukan kekerasan itu, orang tua harus tahu dasar masalah anaknya ini sebenarnya apa, gitu ya. Yang mungkin sama dengan Pak Maneke, kadang-kadang tidak mudah ya sebetulnya untuk menentukan ya. Karena sistem Indonesia kadang kita masih bingung, kita mau ke dokter atau kita mau ke psikolog atau mau ke ahli bahasa atau dokternya dokter apa gitu, kadang kita masih susah sih ya. Jadi saya tidak bicara masalah mungkin kenyataannya kita seperti apa ya, itu mungkin seminar bisa berapa pertemuan ya untuk membicarakan yang itu, tapi idealnya gitu ya, idealnya seperti apa. Nah, misalnya nih, misalnya kita bicara anak dengan speech delay yang disekolahkan ke sekolah bilingual, gitu ya. Nah, di sini pertama sekali kita harus memahami bahwa yang namanya bahasa lisan, gitu ya, itu adalah dasar bagi membaca, gitu ya. Jadi ketika kita membaca, misalnya teman-teman membaca rumah misalnya, itu semestinya sudah punya dulu ya pengetahuan rumah itu apa sih secara lisan, gitu ya. Jadi oh itu rumah saya, rumah itu adalah tempat tinggal, di situ ada bapak, ada ibu, ada boneka saya, ada apa gitu ya, dalam konteks pikiran anak-anak, tapi dia tahu dulu ini rumah, gitu ya. Jadi bahasa lisan orang tua harus memahami, harus beres dulu nih bahasa lisannya, sehingga nanti literasinya, membacanya juga akan lancar, misalnya ya terkait itu. Nah,
ketika kita misalnya memasukkan anak ke sekolah bilingual, ya, ini ada 2 hal yang harus dipahami, ya. Satu, anak bicara speaking, anak belajar speaking, gitu ya, anak belajar bicara pastinya. Tapi dia juga akan belajar membaca dan menulis, ya. Nah, ketika anak membaca bahasa Inggris, ya, itu susah loh teman-teman, ya. Jadi misalnya belajar bahasa Indonesia, satu, SATU, satu. Nah, tiba-tiba belajar bahasa Inggris, ONE bacanya one. Gitu ya, kenapa ya? Kenapa nggak jadi one gitu ya? Kenapa jadinya one? Nah, itu kan pusing juga loh ya. Tapi karena kita tidak punya masalah, kita terima-terima aja. Oh, ONE bacanya one, ya udah sih, ikutin aja gurunya, ini bacanya one, gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang ada potensi gangguan bahasa, ketika dia belajar membaca dan kemudian menulis, itu akan susah, gitu. Jadi orang tua harus memahami dulu, gitu ya. Anak saya begini, lalu dia akan menghadapi sejatinya yang dihadapi itu apa, gitu ya. Misalnya tadi sekolah bilingual ada ortografi yang berbeda. Nah, kira-kira anak saya dengan kondisi dia yang ngomong aja belum lancar, ya saya harus baca-baca nih bagaimana dia bisa menghadapi tulisan ya ortografi tadi yang Masya Allah gitu ya. 8 gitu misalnya, nih saya langganan kalau di kelas konvol ya, 8, G-nya jangan dibaca ya, gitu kan. Tapi kalau bahasa Indonesia kan ya semua dibaca, beda ya jadinya kan, gitu loh. Nah, jadi intinya menurut saya untuk menghindari ya consciously abusing ini, orang tua harus tahu gitu secara mendasar apa yang dihadapi anak saya. Ya, apa itu speech delay, apa itu disleksia misalnya, dan masalah-masalah bahasa yang lain, ya sehingga dia bisa mencari solusi, gitu ya, yang terkait ya, yang langsung menyasar masalah-masalah itu. Jadi kalau masalahnya membaca, ya jangan dibeliin bantal gitu misalnya, ya. Jadi membaca ya oke, mungkin materi bacaannya itu harus kita sistematiskan ya, seperti apa, gitu ya, diatur, harus yang mudah dulu, yang mudah seperti apa, lalu yang agak susah, lalu yang susah ya, nggak bisa dicampur aduk susah, mudah dengan sedang misalnya, ya. Jadi barangkali itu ya Kinan ya, jadi harus tahu sejatinya masalahnya apa. Ya ketika mungkin sedikit misalnya terkait IQ, ya oh ini IQ-nya rendah misalnya, ya berarti masalah bahasanya itu masalah perkembangan yang umum misalnya. Oh IQ itu apa sih, gitu ya? Bagaimana IQ bisa dikembangkan misalnya atau apa? Nah itu harus banyak baca yang mendasar, ya supaya tidak salah langkah nantinya. Baik, mungkin itu ada tanggapan dari Kinan? Barangkali. Jadi intinya kita, sorry, I don't know how to word it in Indonesian. Yeah, sure. I understand English. Go ahead. Yeah, of course, of course you do. So I guess the bottom line is, and as you mentioned in the presentation, is that we just have to look at just more scientific sources, obviously, because I feel like if we put this in the context of Indonesia, a lot of people or a lot of parents are lacking in that sort of, how do I put this, the ability to research on that. So yeah, I think I get the general idea. Thank you so much for your answer, ma'am. Yeah, again, it's not about like the practical what's really happening. Yeah, that's a whole different issue. But ideally, I think, ideally. Yeah, that's a case by case basis, I think. Yeah. Yes, yeah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Dimas buat Miss Lillian. If there is more than one language being spoken in a family, can the child's speech and language development be affected from it? Thank you. Thank you. Ya, di sini bisa ya, Dimas ya, bisa.
bahkan ketika anaknya sebetulnya berkembang dengan lazim, ya, tapi tidak sampai mengganggu fungsi dia ya dalam berkomunikasi ya kalau anaknya tidak ada apa-apa gitu. Nah, pengaruhnya seperti apa misalnya? Ya, pengaruhnya adalah bisa jadi anak lebih lambat menguasai kosakata gitu karena dia deals with two different systems. Ya, dia harus memahami oh kalau di sini dog, di situ guguk gitu misalnya. Ya, dia harus juggling di kepala dia harus ada proses seperti itu. Tapi ketika dia sudah paham, oh kalau sama mama ngomongnya bahasa Inggris, kalau sama papa saya ngomong bahasa Indonesia misalnya, atau saya sama Eyang ngomongnya bahasa Jawa, sama papa saya ngomongnya bahasa Inggris gitu misalnya. Nah, begitu dia paham, sudah vocabnya dapat, lancar. Ya. Cuma ya itu vocabnya bisa jadi akan sedikit terlambat ya dibanding yang monolingual ya, dibanding yang di lingkungannya hanya ada satu bahasa. Nah, kalau anak yang memang ada potensi speech delay ya atau gangguan bahasa yang lain, ya bisa terjadi kebingungan di sini. Ya, jadi prosesornya sudah terlalu berat gitu ya, tadi yang dipaparkan dari lingkungan ya, jadi dia malah jadi bingung dan dia tidak bicara sama sekali, bisa jadi ya pada ekstrimnya. Ya, jadi mungkin di sini ya ada kehati-hatian ya dari orang tua dan ada perhatian ya, perhatian bagaimana perkembangan bahasanya. Ya, sehingga jangan sampai ada yang dikatakan ya udah tungguin aja, nanti juga bisa sendiri gitu ya. Tidak, tapi dilatih ya, didampingi, diajak ngobrol, diajak baca buku, diajak sambil main ya, macam-macam ya. Pokoknya bagaimana bahasa itu dipakai dalam komunikasi. Ya, barangkali itu Dimas ada ini komentar mungkin, tanggapan. Thank you Miss Wiwin. I think I can understand kurang lebih garis besar saya bisa mengerti. Thank you Miss. Iya, baik. Dan ini sebenarnya baik ya, nggak masalah ya, di satu rumah ada 2 atau lebih bahasa ya. Thank you Dimas. Thank you Miss. Ya sebenarnya penasaran kalau misalnya tumbuh di environment yang multilingual gitu buat anak-anak, kira-kira ada positifnya juga nggak ya? Ya positifnya jadi bilingual itu ya, paling tidak ya. Jadi nggak usah les, nggak usah bayar, nggak usah duduk beli buku mahal-mahal gitu ya. Then you can speak more than one language gitu. Ya, tapi kalau bicara mungkin yang lebih serius ya, Elis, hasil penelitian masih mixed. Ya, masih orang-orang berantem sendiri di literatur gitu. Misalnya ada yang bilang fleksibilitas kognitif ya yang bilingual itu lebih unggul ya, tapi ya ada juga yang kemudian sama gitu ya di hasil penelitian lain ya. Tapi yang mungkin buat saya menarik ya karena saya sudah menginjak usia separuh baya begitu ya, 40 tahun. Yang menarik adalah penelitian terkait demensia, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa dengan kerusakan otak yang sama, demensianya, gangguan bahasanya akan lebih ringan pada orang-orang dengan bilingual, dengan kemampuan bilingual maksud saya. Nah, jadi ada ininya sih, ada efeknya ya. Cuma ya itu kalau kita baca sendiri bisa. Ya itulah literatur kan sukanya gitu, beda-beda ininya ya hasil-hasil penelitiannya. Oke, makasih banyak Miss. Thank you. Kita ada pertanyaan lagi dari Helen juga buat Miss Win. Apakah memungkinkan jika anak-anak yang speech delay adalah seorang jenius? Ya baik, terima kasih. Di sini saya mau balik bertanya ya. Apa sih sebenarnya arti jenius? Gitu ya. Kita paham dulu ya, ini jenius ini artinya apa.
Karena misalnya ada yang mengatakan bahwa kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan akademik gitu ya, tapi banyak ya, multiple intelligence ya. Jadi itu satu ya, genius itu maksudnya apa ya? Menurut teman-teman atau menurut yang bertanya, intelijensia itu apa artinya gitu ya, karena ini sangat berkaitan. Nah, kalau misalnya kita bicara IQ, gitu ya, kan udah jelas tuh, intelligent quotient, ya, berarti dan kalau kita lihat laporan IQ gitu ya, misalnya dia lebih ke arah yang akademik ya, walaupun ada lah bisa beda-beda ya, tergantung tesnya ya, harus kita cek lagi. Ya, jadi genius ini saya rasa tidak sama dengan IQ ya, bisa multiple intelligence. Itu satu. Dua adalah yang saya yakini ya, mungkin lebih sebagai orang tua ya daripada sebagai linguis ya, bahwa semua orang itu pasti punya kelebihan gitu ya. Jadi enggak ada orang yang terlahir itu semua dia punya kekurangan, enggak gitu ya, pasti dia punya kelebihan. Jadi bisa saja kita katakan jenius ya terkait kelebihannya itu, dia pandainya di mana ya, barangkali karena memang ada speech delay gitu ya, jeniusnya bukan di bahasa mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan loh bisa gitu ya, ketika ada motivasi gitu ya. Jadi bisa aja misalnya ada orang disleksia tapi bisa sampai S3, bayangkan ya, dia susah membaca, susah menulis, tapi bisa sampai S3 jadi profesor. Itu nulisnya udah kayak apa ya, S3 sampai jadi profesor ya. Saya aja kalah gitu ya yang enggak disleksia. Kenapa? Karena ada motivasi ya, dia suka, dia ada minat, itu bisa gitu ya. Jadi jawaban umumnya ya Helen adalah sangat bisa ya, karena pasti orang ini punya kelebihan. Ya, jadi di sini jenius jangan dimaknai hanya kelebihan secara akademik gitu ya, tapi mungkin ada dia jenius di bidang seni, dia jenius di bidang olahraga, ya, atau mungkin jenius people skills ya, dia pandai bergaul misalnya, kan itu juga bisa kita katakan sebagai kelebihan yang super gitu ya, yang mungkin istilahnya di sini adalah jenius ya. Mungkin itu Elis ya untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Win atas jawabannya. Kita langsung lanjut aja ke untuk Helen pertanyaannya udah jelas ya? Jawabannya udah jelas ya? Udah Kak. Thank you Miss Win. Oke, makasih Helen. Oke, sekarang kita akan ke pertanyaan berikutnya, masih dari Kak Taskia untuk Miss Wiwin, tentang autisme ya, bisa dilihat di chat box. Sudah saya baca. Terima kasih. Membuka peluang bisnis menurut saya iya, Taski ya. Membuka peluang bisnis pengobatan yang tidak dapat diandalkan ya. Bisa iya gitu ya, karena di Indonesia ini semua tuh bisa jadi bisnis menurut saya ya, terkait gangguan pada anak-anak gitu, karena orang tua siap gitu ya, siap untuk mendukung anak-anaknya, siap berkorban gitu ya. Dan kita tahu misalnya kelas menengah di Indonesia ini kan semakin lama semakin besar ya. Jadi yang kelas menengah ini biasanya yang die hard gitu ya, gimana caranya anaknya supaya bisa tertangani gitu ya. Jadi sangat bisa. Nah, tapi mungkin yang menarik untuk autisme ya, teman-teman, mungkin kalau yang baru pertama kali mendengar ya, di sini Taski juga sudah menulis sebetulnya berat ya, ada istilah berat ya disebutkan di sini. Jadi memang autisme itu kan sebetulnya adalah spektrum ya. Jadi autism spectrum disorder. Jadi dari yang ringan sampai berat ya. Dengan demikian ada yang di tengah-tengah.
Nah, ini sebetulnya melihat ini gitu ya, best practice-nya, evidence base-nya juga bisa berbeda-beda gitu ya, karena nggak bisa disamakan ya. Kalau kita treat yang ringan ya, atau mungkin di klasifikasi yang sebelumnya ada namanya Asperger syndrome gitu ya. Ini beda ya dengan yang misalnya mute ya, yang sibuk sendiri dengan dunianya, dia tidak bicara, dia sama sekali tidak ada komunikasi misalnya ya. Jadi saya rasa kalaupun ya toh ini evidence based ya, tetap ada perdebatan saya rasa, karena memang ini adalah spektrum ya, yang membuka kesempatan atau membuka bidang ya untuk kita semua ya, untuk meneliti yang kemudian hasilnya bisa berbeda ya dari satu publikasi ke publikasi yang lain ya. Jadi agak hati-hati ya dengan autisme ya teman-teman, karena ini itu tadi ya terkait spektrumnya ya, bukan cuma satu macam gitu ya. Jadi mungkin secara singkatnya begitu ya Taski ya jawabannya ya. Baik, Miss, udah jelas juga. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita mengakhiri acaranya, kita bisa nanya kesan-pesan dari Miss Wiwin. Teman-teman, tolong bisa ilmunya ini ya yang didapatkan dari prodi, dari fakultas, itu tidak hanya berhenti di transkrip nilai. Ya, jadi dapat A, dapat B, udah gitu ya. Tapi bagaimana teman-teman, seperti tadi Pak Mandeka katakan ya, bisa menjadi bagian dari solusi ya sebagai orang-orang terdidik. Ya, cukup Elis, terima kasih. Oke, makasih banyak Miss Wiwin dan Profesor Mandeka. Jadi kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah mau ikutan Think Tank 2021, dan juga tentunya kepada kedua pembicara kita, Miss Wiwin dan juga Profesor Mandeka. Kami memberikan terima kasih dari lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai malam ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, nggak apa-apa. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Terima kasih, Miss Bye-bye. Wiwin.